Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizka Anisatul Habibah, NIM belakang 73, Niken Rahma Ardila, NIM belakang 75, Faridatul Bahiyah, NIM belakang 94, dan saya sendiri Koirunisa Almaratus Solikah, NIM belakang 98. Di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang pengambilan sampel pemeriksaan bakteriologi. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian teknik pengambilan sampel atau sering disebut dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif menurut Margono 2004. Sedangkan sampel sendiri merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Tujuan pengambilan sampel pemeriksaan bakteriologi yaitu yang pertama, populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang terakhir yaitu adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakilkan oleh satu sampel saja. Selanjutnya mengenai teknik pengambilan sampel tanah. Sampel tanah dapat diambil setiap saat, tidak perlu menunggu saat sebelum tanam, namun tidak boleh dilakukan beberapa hari setelah pemupukan. Keadaan tanah saat pengambilan sampel tanah pada lahan kering sebaiknya pada kondisi kapasitas lapang atau kelembapan tanah sedang, yaitu keadaan tanah kira-kira cukup untuk pengolahan tanah. Sedang pengambilan pada lahan sawah sebaiknya diambil pada kondisi basah. Hal-hal yang diperlukan saat pengambilan contoh sampel tanah. Yang pertama, jangan mengambil contoh tanah dari galengan, selokan, bibir teras, tanah tererosi sekitar rumah dan jalan, bekas pembakaran sampah atau sisa tanaman atau jerami, bekas penimbunan pupuk, kapur dan bahan organik, dan bekas pengembalan ternak. Yang kedua, permukaan tanah yang akan diambil contohnya harus bersih dari rumput-rumputan, sisa tanaman, bahan organik atau serasa, dan batu-batu atau kerikil. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan bersih dari kotoran-kotoran dan tidak berkarat. Kantong plastik yang digunakan sebaiknya masih baru, belum pernah dipakai untuk keperluan lain. Yang pertama, tanah utuh. Contoh tanah utuh merupakan contoh tanah yang diambil dari lapisan tanah tertentu dalam keadaan tidak terganggu, sehingga kondisinya hampir menyamai kondisi di lapangan. Contoh tanah tersebut digunakan untuk menetapkan angka berat, volume, berat isi bulk density, distribusi pori pada berbagai tekanan, atau untuk analisis sifat fisik tanah. Untuk pengambilan contoh tanah utuh atau undisturbed soil samples, untuk pengambilan sampel tanah utuh itu sendiri dilakukan dengan cara mengambil tanah yang ada di bawah tegakan eboni, kemudian bersihkan tanah dari seresah dan rumput, lalu diletakkan ring sampel di atas tanah. Ring sampel dimasukkan ke dalam tanah dengan menggunakan martil. Setelah itu, angkat ring sampel dengan menggunakan sekop beserta tanah yang ada di dalamnya. Kemudian ring yang berisi tanah diratakan dengan cutter sehingga kedua permukaan benar-benar rata dengan ring sampel. Lalu kedua ujung ring ditutup dengan menggunakan tutup ring yang terbuat dari plastik. Kemudian diberi label. Kedua ada tanah terganggu. Contoh tanah terganggu dapat digunakan untuk analisis sifat-sifat kimia tanah. Kondisi contoh tanah terganggu tidak sama dengan keadaan di lapangan, karena sudah terganggu sejak dalam pengambilan contoh. Sampel tanah diambil dengan menggunakan cangkul, sekop, atau pertanah dari kedalaman tertentu. Contoh tanah terganggu digunakan untuk keperluan analisis kandungan air, tekstur tanah, perkolasi, batas cair, batas plastis, batas kerut, dan diperlukan untuk analisis sifat kimia tanah atau sifat fisik tanah lainnya seperti tekstur, kadar air tanah, atau pH. Pengambil sampel tanah terganggu itu sendiri
atau lebih dikenal sebagai contoh tanah biasa atau disturbed soil sample. Menentukan contoh tanah yang diambil dengan menggunakan cangkul, sekop atau bor tanah dari kedalaman tertentu sebanyak 1-2. Yang selanjutnya, teknik pengambilan sampel air, air sumur, gali, sungai, dan keran. Yang pertama, pengambilan sampel air di sumur gali. Nah, tekniknya itu yang pertama membersihkan tangan dengan alkohol 70%. Yang kedua, botol dipegang di bagian bawah, bungkus kertas dibuka, tangan tidak boleh bersentuhan dengan botol. Yang ketiga, tali dilepas dengan pinset dan dililitkan di tangan kanan, kemudian botol diturunkan pelan-pelan sampai mulut botol masuk minimum 10 cm di bawah permukaan air bila tinggi air memungkinkan. Yang keempat, botol telah diisi contoh air dibungkus kembali dengan kertas pembungkus, diikat pada lehernya, kemudian ditempelkan keterangan. Yang kedua, pengambilan sampel air sungai. Botol sampel yang digunakan dipilih yang tidak mengandung natrium tiosulfat atau Na2S2O3, sekalipun bila natrium tiosulfat tidak memberikan pengaruh hasil analisa. Untuk mengambil hasil sungai, danau atau waduk, botol contoh dipegang di dekat dasarnya dan lehernya ke bawah ke permukaan. Botol selanjutnya diputar sampai ujung leher sedikit ke atas dan mulut botol mengarah pada arah aliran. Bila tidak ada aliran seperti di waduk, perlu dibuat dengan cara mendorong maju horizontal dengan arah menjauh dari tangan. Bila kita berada di perahu, pengambilan contoh air dilakukan pada tempat-tempat dekat perahu. Apabila tidak memungkinkan mengambil contoh air sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengambilan seperti pengambilan contoh air sumur gali. Yang ketiga, pengambilan sampel di keran atau di sumur pompa tangan. Yang pertama, keran dibuka penuh dan dibiarkan mengalir selama 2-3 menit atau dalam waktu yang dianggap cukup untuk membersihkan pipa parsial, kemudian ditutup. Yang kedua, keran dipanaskan sampai cukup panas dengan nyala lampu spertus atau bunsen. Yang ketiga, keran dibuka selama 1-3 menit, kemudian tutup botol dilepas dengan tangan kiri dan botol dipegang dengan tangan kanan. Yang keempat, botol sampel dibuka pembungkusnya dari bagian atas, kertas pembungkus ditaruh dalam coolbox, kemudian mulut botol sampel diflambir dengan lampu bunsen. Yang kelima, botol diisi sampai penuh, kemudian tuangkan ke dalam beker gelas kurang lebih sepertiga bagian untuk pemeriksaan suhu atau pH, kemudian mulut botol diflambir lagi. Yang keenam, botol yang telah berisi contoh air 2/3 bagian, kemudian dibungkus kembali dengan kertas pembungkus, diikat pada lehernya, kemudian ditempelkan kertas etiket dengan keterangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel udara. Udara ada dua, yaitu udara ambien dan udara emisi. Apa yang dimaksud udara ambien? Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Mengambil sampel tanah terganggu itu sendiri atau lebih dikenal sebagai contoh tanah biasa atau disturbed soil sample. Menentukan contoh tanah yang diambil dengan menggunakan cangkul, sekop atau bor tanah dari kedalaman tertentu sebanyak 1-2 kg. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menempatkan peralatan pemantau kualitas udara ambien. Ada 4. Yang pertama, menghindari tempat yang dekat dengan sumber emisi. Peralatan ditempatkan pada tempat yang memiliki listrik, jauh dari bahaya bencana alam. Menghindari tempat yang dapat mengganggu aliran udara sekitar alat tempat masuknya udara.
Yang terakhir adalah menghindari tempat yang mengubah konsentrasi, efek adsorpsi, dan absorpsi. Selanjutnya mengenai udara emisi. Udara emisi adalah udara yang langsung dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot, kendaraan bermotor, dan cerobong gas buang pabrik. Yang terakhir mengenai penentuan lokasi sampel udara emisi. Lokasi yang sampling emisi sumber tidak bergerak adalah cerobong yang mengeluarkan emisi dari suatu proses atau fasilitas. Jenis fasilitas yang diatur dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3. Terima kasih kepada Bu Isna dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan.